Nona Tracy. Naomi memberi isyarat dengan kedipan mata ke belakang. Tracy menoleh dan melihat ranjang yang berantakan, juga Duke dan Tamara yang tidak berpakaian rapi. Dia tercengang. Apa yang terjadi? Tracy tercengang dalam sekejap. Duke, kenapa kamu bisa? Tracy, dengarkan penjelasanku. Duke terbungkus jubah mandi dengan panik berjalan kemari dan berkata pada Tracy, Aku mengira dia adalah kamu. Aku menganggap dia sebagai kamu. Berarti kalian berdua. Tracy melihat penampilan Tamara yang setengah dengan ekspresi yang tiba-tiba sadar. Apakah 2 kali sebelumnya juga adalah... Bukan begitu. Duke buru-buru menggelengkan kepala. Sebelumnya, itu aku dan kamu. Bukan. Tracy menyentuh kepalanya yang hampir pecah, berpikir kembali dengan teliti. Setiap kali kita berdua bersama, aku selalu akan tidur tanpa sebab. Sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah bangun, kamu pun... Dia berhenti sejenak dan menatap Tamara dengan terkejut. Setiap kali, aku selalu minum minuman yang kamu berikan. Mungkinkah itu... Apakah ada masalah? Bisa diketahui setelah memeriksanya. Naomi mengambil cangkir yang berisi teh buah itu, segera mengeluarkan kertas tes untuk memeriksanya di tempat. Untungnya, aku selalu membawanya. Periksa juga yang ini. Tracy menunjuk cangkir teh peredam mabuk itu. Baik, Paula segera memeriksanya. Tidak perlu memeriksanya. Maggie segera berkata dengan marah, menoleh dan berkata pada Tamara, Kamu, kemarilah. Tamara berlutut dan merangkak ke depannya. Dia berkata sambil menangis, Bibi, aku... Plak. Maggie menamparnya dengan keras, berteriak marah sambil menggetarkan giginya. Kamu mau aku yang pergi menyelidikinya, atau kamu sendiri yang menjelaskannya? Aku... Tamara menangis dan gemetar, namun dia tahu bahwa masalahnya sudah tidak bisa ditutupi lagi, hanya bisa menelungkup di lantai dan berkata, Akulah yang salah. Aku yang selalu mengagumi kakak. Aku ingin menjadi wanitanya. Jadi... Bukan. Tidak mungkin. Duke menggelengkan kepala dengan keras. Jelas-jelas, itu adalah Tracy. Itu adalah Tracy. Kamu ini, orang rendahan, melakukan hal kotor semacam ini. Maggie menampar Tamara lagi. Kamu mengira... Tidur dengan Duke 1 kali, aku akan menerimamu. Kamu hanya orang rendahan. Duke tidak mungkin menikahimu. Tamara tidak berani berbicara, hanya menelungkup di lantai dan tidak berhenti menangis. Namun Tracy mendengarnya dengan sangat jelas. Maggie ingin Tamara menyangkal yang 2 kali sebelumnya, hanya mengakui yang bertangkap kali ini saja. Tracy, orang rendahan ini, aku akan mengurusnya dengan baik. Maggie menoleh dan berkata pada Tracy, Pria selalu akan melakukan kesalahan. Terlebih lagi, Duke dijebak oleh orang rendahan ini. Dia bukan sengaja, maafkanlah dia. Aku tidak menyalahkan Duke, tapi... Tracy menyipitkan matanya dan menatap Tamara. Yang 2 kali sebelumnya juga bukan aku. Mungkin dia juga dia. Bagaimana mungkin? Maggie menyangkalnya. Malam itu di Bordok, aku melihat dengan mataku sendiri bahwa kamu dan Duke sedang... Aku punya bukti. Tracy menyalah kata-kata Maggie dan sedikit melengkungkan bibirnya. Apa Nyonya besar mau melihatnya? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Duke terus menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin, Tracy. Jelas-jelas
aku dengan kamu. Tracy memberi isyarat dengan kedipan mata. Naomi segera mengeluarkan komputer dan memutarkan video. Nyonya besar Lois, Anda juga tahu bahwa aku pernah diracunin orang dan hampir mati. Karena takut diracuni orang, aku akan memasang kamera pengawas di kamar sebelum tidur. Tidak disangka, malah tidak disengaja, merekam sesuatu yang tidak pantas direkam. Mataku tidak baik, tidak bisa melihat dengan jelas. Lebih baik Anda kemari untuk melihatnya. Ketika Tracy bicara, videonya sudah diputarkan, yaitu video di kamar duka waktu itu. Tamara memberi obat pada Tracy, kemudian menyamar sebagai Tracy dan tidur dengan duka. Melihat video itu, Maggie menutup matanya dengan putus asa. Mental duka benar-benar hancur. Ia tersungkur ke lantai dengan putus asa, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Pantas saja, Tracy selalu aktif dan begitu bergairah. Ia benar-benar berbeda dari biasanya. Ternyata saat dibodok, aku juga tertidur di atas sofa. Lalu ada seseorang yang memindahkanku ke atas tempat tidur. Ada memar-memar di tubuhku. Tracy berpaling menatap Tamara. Kamu yang mencubitku kan? Mana mungkin. Maggie segera memotong perkataan Tracy, lalu memandang Tamara penuh arti. Seandainya 2 kali ia pun benar Tamara, tapi saat dibodok, itu sama sekali tidak mungkin. Kita melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau kamu bersama-sama dengan duka. Tamara menundukkan kepalanya, tidak berani bersuara. Aku masih punya bukti, Tracy berkata dengan santai. Saat dibodok, kamu menungguku tertidur, lalu menyembunyikanku ke dalam lemari. Saat itu, kuku jari kakimu terbentur lemari, sehingga kutek kukumu yang berwarna merah itu terpotong. Aku sudah menyuruh orang mengambil sampel untuk melakukan pemeriksaan DNA di laboratorium. Hasilnya akan segera keluar. Kutek apa? Maggie masih tidak mau mengakuinya. Kalaupun itu miliknya, itu pasti terbentur ketika dia sedang membereskan kamar itu. Tidak hanya kutek, masih ada rambut dan bukti-bukti lainnya. Tracy menatap Tamara lekat-lekat. Apa perlu aku perlihatkan semuanya buktinya? Atau kamu sendiri yang mau mengakuinya? Melihat situasinya sudah seperti ini, Tamara berhenti menyangkalnya. Ia duduk dengan tegak lalu berkata dengan percaya diri, benar, itu semua perbuatanku. Sejak awal, aku yang tidur dengan Kak Duke. 3 kali itu, semuanya denganku. Tidak, tidak mungkin. Duke tercengang menatap Tamara, tidak berani mempercayai perkataannya. Itu bukan kamu. Bagaimana mungkin itu kamu? Jelas-jelas Tracy. Itu benar-benar aku. Tamara bangkit berdiri dan meraih tangan Duke sambil menangis berkata, Kak, aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku mencintaimu lebih dari siapapun. Tutup mulutmu. Duke segera menyingkirkan tangan Tamara dan berteriak dengan penuh amarah, kamu benar-benar membuatku muak, menjijikkan. Setelah mengatakannya, Duke yang telah kehilangan kendali segera pergi keluar. Kak, kakak. Tamara berteriak meraung-raung hendak mengejarnya, namun dia ditahan oleh Maggie. Memalukan. Amarah Maggie meluap-meluap. Singkirkan dia dari hadapanku dan kurung dalam ruang bawah tanah. Tidak ada yang boleh membiarkannya keluar tanpa seizinku. Baik. Beberapa pelayan wanita segera menyeretnya keluar. Jangan, Bibi. Tamara menangis memohon. Tolong, biarkan aku terus berada di sisi Kak Duke. Tidak peduli sebagai kekasih atau pelayan wanita, aku bersedia. Kamu tidak layak mendampinginya. Maggie menendangnya dan berkata dengan penuh kebencian, kamu bahkan tidak layak bekerja sebagai pelayan rendahan. Aku tidak mau melihatmu lagi. Bawa dia pergi dari sini. Kedua pelayan itu segera menyeret Tamara. Tamara menangis sambil meronta-ronta.
Bibi, Bibi, aku mohon, demi ayahku, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Bibi. Suara tangisannya perlahan-lahan menjauh. Sikap Maggie berubah dingin. Ia mengenyitkan keningnya. Wajahnya dipenuhi kebencian, seolah telah melihat sesuatu yang begitu menjijikan. Tampaknya kamar itu sudah tidak dapat ditinggali lagi. Tracy menghela nafasnya lalu berkata dengan pasrah, Nyonya besar Lois, sebaiknya kami tidak mengganggumu lagi di sini. Bagus sekali, Tracy. Maggie menggertakkan giginya dan memelototi Tracy. Sejak awal, kamu sudah mengetahui rencana Tamara yang menggantikanmu tidur bersama Duke. Bahkan kamu sudah mengumpulkan semua bukti-buktinya. Bukannya kamu sendiri yang membongkar semuanya ini, tapi kamu malah sengaja menggiringku agar aku sendiri yang memergoki mereka. Sekarang kamu langsung mengambil kesempatan ini untuk pergi dari sini. Kamu benar-benar hebat. Sama-sama. Tracy tersenyum kecil. Sejak awal sampai saat ini, aku tidak pernah membocorkan rencanamu saat berada di Boardwalk. Aku telah menyelamatkan nama baikmu. Seharusnya Nyonya besar berterima kasih padaku. Kamu, wajah Maggie dipenuhi amarah. Kalau Nyonya besar tidak diam-diam merencanakan semua ini, bagaimana mungkin Tamara dapat menyelinap masuk ke kamar Duke tanpa dukungan Nyonya besar? Bagaimana mungkin Tamara berani melakukannya? Semuanya ini karena bantuan Nyonya besar. Tracy tertawa mencibir. Sangat disayangkan, Nyonya besar mengira rencana itu akan mempererat hubunganku dengan Duke. Tapi Nyonya besar sama sekali tidak menyadari kalau Nyonya justru malah membantu Tamara. Bagaimana? Sekarang hati Nyonya pasti terasa sakit kan? Kurang ajar. Amarah Maggie meledak. Ia mengangkat tangannya hendak menampar Tracy. Tracy dengan cepat meraih pergelangan tangan Maggie. Ia menalikan alisnya dan berkata, Aku menghormatimu karena kamu adalah ibunya Duke serta usiamu yang lebih tua. Tapi ini bukan berarti aku dapat diperlakukan semena-mena olehmu. Selesai mengatakannya, ia mendorong Maggie dengan marah. Maggie terdorong mundur setengah langkah dan hampir saja terjatuh. Namun para pelayan yang berdiri di belakangnya segera menopangnya. Tracy, kamu benar-benar berani. Maggie berteriak histeris. Saat ini kamu masih tinggal di dalam rumahku, tapi kamu berani bertindak selancang ini. Kamu kira karena insiden ini, aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Aku tegaskan padamu, tanpa seizinku, jangan harap kamu dapat pergi dari rumah ini. Aku paham. Tracy tersenyum. Saat ini aku tidak dapat berbicara logis denganmu. Kalau kamu masih bersikap kasar dan tidak normal seperti ini, aku juga tidak bisa menghadapimu lagi. Tapi coba kamu pikirkan apa yang akan Duke lakukan. Kamu, Maggie tertegun sejenak. Benar, ia tahu betul bagaimana sikap Duke putranya itu. Duke tidak akan mampu menerima pukulan ini. Ia pasti merasa begitu bersalah terhadap Tracy. Kalaupun bukan ia kabur dari rumah, mungkin ia akan membiarkan Tracy pergi dari sini. Kalau Nyonya besar tidak ingin darah dagingmu sendiri pergi meninggalkanmu, sebaiknya Nyonya segera mengambil keputusan. Tracy beranjak duduk di atas sofa. Tentu saja, aku juga tidak ingin melukai Duke. Meskipun aku tidak mencintainya, tapi dia tetap temanku yang terbaik. Terlebih lagi, ia sama sekali tidak bersalah. Setelah mengatakan semua itu, Tracy langsung merasa bersalah telah mengambil keputusan ini. Dia sudah memikirkannya begitu lama, dan ia paham jelas bagaimana kenyataan pahit ini akan menghancurkan Duke. Ia tidak ingin menyakiti Duke, namun tidak ada pilihan lain baginya. Selain itu, banyak hal yang cepat atau lambat pasti akan terungkap juga. Jelas-jelas bukan ia yang melakukannya. Tidak mungkin ia yang terus-menerus dikambing hitamkan.
Dasar wanita jalang. Amarah Maggie kembali meledak. Ia pun menerjang, berusaha menampar Tracy lagi. Berhenti! Tiba-tiba terdengar suara teriakan penuh amarah yang segera menghentikan break Maggie. Tuan Besar Lois datang tepat pada waktunya. Tracy menatap Vincent di pintu lalu berkata sambil tersenyum, emosi Nyonya Besar sedang tidak stabil. Sebaiknya Tuan Besar membawanya kembali ke kamar untuk menenangkannya. Tracy, kamu benar-benar layak disebut adik Lorenzo. Vincent menatap Tracy lekat-lekat. Rencana yang bagus. Tuan Besar, terlalu melebih-lebihkan. Aku hanya berusaha memanfaatkan keadaan saja. Tracy menundukkan kepalanya dengan penuh kerendahan hati. Sebenarnya, otak di balik rencana itu adalah Nyonya Besar sendiri. Kamu... Maggie sudah tidak dapat lagi menahan amarahnya. Tutup mulutmu. Vincent membentak. Cepat, kembali ke kamarmu. Setelah membentaknya, Vincent dengan marah pergi meninggalkannya. Tracy, kamu tunggu pembalasanku. Maggie dengan garang memelototi Tracy lalu bergegas mengejar Vincent. Ruangan itu begitu berantakan, Tracy pun tidak ingin berada lebih lama lagi di sana, sehingga pelayan membantunya pindah ke kamar lain. Naomi dan Paula juga mengikutinya pindah ke kamar baru. Mereka memeriksa setiap sudut dalam kamar itu. Setelah memastikan tidak ada terpasang kamera CCTV di dalamnya, mereka akhirnya dapat tenang kembali. Nona Tracy, menurutmu, apa Tuan Besar mampu menangani Nyonya Besar? Paula merasa penasaran dan bertanya. Melihat sifatnya yang selalu angkuh dan suka memerintah itu, Tuan Besar selalu mengalah padanya. Ia hanya mengalah terhadap masalah-masalah kecil. Namun dalam menangani masalah-masalah besar, selalu Tuan Besar yang mengambil tindakan. Tracy mengenyitkan keningnya. Selain itu, mereka sekarang tidak punya pilihan lain. Masalah ini telah memberikan pukulan besar bagi Duke. Bahkan, emosinya terlihat sudah di ujung tanduk. Kalau aku tidak pergi dari sini, dia pasti akan lari dari rumah ini. Duke Louis sama sekali tidak bersalah. Naomi menghembuskan nafas panjang. Siapapun juga tidak akan tahan menghadapi masalah ini. Terutama sifat Duke itu begitu naif dan sensitif. Ia juga selalu berusaha menjaga nama baiknya. Naomi juga merasa kasihan padanya. Ia pasti sekarang merasa begitu sedih dan putus asa. Apa sebenarnya perbuatanku ini salah? Tracy merasa begitu bersalah membayangkan Duke yang hancur hatinya. Aku rasa tidak. Paula segera menjawabnya. Semua ini bukan kesalahan Anda. Yang seharusnya disalahkan itu adalah Nyonya Besar dan Tamara. Yang satu begitu angkuh, merasa rencananya yang paling besar. Yang satu lagi begitu nekat menggunakan cara kotor seperti itu. Benar, Naomi jarang sekali sependapat dengannya. Terlebih lagi, masalah ini tidak akan mungkin dapat selamanya disembunyikan. Cepat atau lambat, pasti akan terungkap. Kita tidak mungkin terus-menerus dikambing hitamkan. Tracy menghela nafasnya. Kuharap Duke bisa segera mungkin menerima dan melepaskan semuanya ini dari pikirannya. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Sekarang kalian berdua tidak tahu bagaimana harus menghadapi satu sama lain. Sepertinya berpisah adalah jalan terbaik. Naomi berkata. Semoga Tuan Besar Lois juga dapat secepat mungkin melepaskan kita. Mereka pasti akan memikirkannya sepanjang malam ini. Seharusnya besok mereka akan membiarkan kita pergi. Tracy melihat jam tangannya. Tapi aku khawatir Duke tidak dapat berpikir jernih. Jadi sebaiknya kalian terus mengawasinya. Laporkan padaku setiap saat. Baik. Sekarang sebaiknya kalian berdua keluar dan periksa situasinya, perintah Naomi. Baik,
Cecil dan Ani bergegas pergi. Waktu sudah lewat pukul 1 pagi. Para pelayan dan rombongan telah tertidur sehingga rumah itu pun sunyi senyap. Namun karena insiden antara Tamara dan Duke tadi, seluruh lampu-lampu menyala terang benderang seperti siang hari. Para pelayan merasa panik takut terjadi masalah. Eva dan para pelayan lainnya sedang menyibukkan diri, namun Cecil dan Ani tidak mengetahui apa kesibukan mereka. Mereka ingin pergi memeriksa kamar tidur utama, namun dicegat oleh pelayan lainnya sehingga mereka terpaksa kembali. Mereka hanya mendengar suara 2 pelayan yang tengah berbisik. Tuan besar dan Nyonya besar sedang bertengkar. Kita harus lebih hati-hati, jangan memancing amarah mereka. Tuan muda Duke mengunci dirinya di kamar, sama sekali tidak mau membukakan pintu. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Apa mungkin terjadi sesuatu? Hah? Ini benar-benar kacau. Tuan muda, tolong bukakan pintunya supaya kami dapat membantumu mandi dan berganti pakaian. Eva mengetuk pintu kamar Duke dengan hati-hati, namun tidak ada tanggapan dari dalam. Sedangkan dari kamar tidur utama sebelah terdengar suara perang yang begitu nyaring. Vincent mengamuk dan melemparkan gelas anggur dari tangannya, lalu berteriak dengan marah, "Kamu benar-benar pembuat masalah." "Aku kenapa?" Maggie masih merasa tidak ada salah dengan perbuatannya. "Aku melakukan semuanya ini demi Duke. Agar pernikahan ini dapat berlangsung secepat mungkin, aku terpaksa merencanakan semua itu. Siapa yang menyangka Tamara wanita jalang itu?" Mengungkit Tamara, amarah meluap kembali. Ia menggetarkan giginya dan berkata, "Benar-benar seekor serigala berbulu domba. Tidak disangka, selama ini kita menyimpan barang murahan sepertinya dalam keluarga kita." "Bukankah dia kerabat baikmu?" Raut wajah Vincent memucat menahan amarah. "Semua yang kamu sebut rencanamu itu tidak hanya telah merusak rencana pernikahan mereka, tapi malah merugikan semua pihak. Kamu telah menyakiti anak kita. Apa kamu menyadarinya?" "Aku juga menyesalinya." Hati Maggie terasa sakit memikirkan putranya. Anak itu terlalu keras kepala. Lagi pula, pria juga tidak dirugikan oleh masalah semacam ini. "Apa kamu tidak menyadari kalau anakmu itu seseorang yang begitu sentimental?" Vincent bertanya dengan kesal. "Sekarang kamu mau bagaimana?" "Aku akan pergi menghiburnya." Maggie bangkit berdiri. "Aku baru saja melihatnya. Sekarang ia mengurung dirinya dalam kamarnya, tidak mau keluar sama sekali. Aku khawatir dia tidak akan mau menemui siapapun." Vincent kembali dipenuhi amarah. "Kamu benar-benar tidak dapat mengerjakan sesuatu dengan benar, selalu membuat kekacauan. Aku sudah menyuruhmu untuk tidak ikut campur, tapi kamu tidak pernah mau mendengarkan. Apa gunanya sekarang kamu memarahiku?" Maggie makin marah. "Lebih baik kamu pikirkan bagaimana menyelesaikan semua ini. Semua masalah ini akibat ulahmu, dan sekarang kamu malah menyuruhku memikirkan solusinya." Vincent berkata dengan penuh kebencian. "Coba kamu pikir sendiri, bagaimana kita mengatasinya?"